Apa maksud Anda? Anda membeli mobil ini? Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mengatakan lelucon lucu. Apa aku salah dengar? Bisakah Anda membeli mobil mewah seperti itu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda juga memiliki helikopter itu? Dia menolak untuk mempercayainya, karena mobil sport ini berharga 18.880.000. Tidak mungkin dia mampu membelinya. Dia mengira dia bahkan tidak mampu membeli asuransi mobil. Kalau Josephine mau, saya bisa beli helikopter, jawab Jonathan sambil mendengus. Aku bahkan bisa membeli kapal pesiar. Sayang, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia ingin membeli kapal pesiar untuk Josephine. Wanita itu berseru. Dia terlalu banyak tertawa sampai perutnya mulai sakit. Dia hanya bisa menatap Jonathan seolah-olah dia bodoh. Bahkan pacarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kurasa dia belum pernah melihat kapal pesiar seumur hidupnya, katanya, nadanya tajam. Mereka bergiliran memanggang Jonathan di depan umum. Mendengar komentar mengejek mereka, Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Ayo pergi, Jonathan, gumamnya dengan suara rendah. Dia tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak mempercayai Jonathan, karena dia sendiri tidak bisa mempercayai kata-katanya. Jika Jonathan mampu membeli 18.880.000 mobil sport, dia tidak perlu hidup seperti pengecut di kediaman Smith. Kenapa kamu pergi? Rekannya mencibir. Kamu belum melihat Lamborghini yang dibelikan pacarmu yang malang untukmu. Dia menoleh ke Jonathan dan berkata dengan sinis, kamu mengaku telah membeli mobil sport ini, kan? Di mana kuncinya? Jangan bilang kau tidak membawanya. Kunci mobil. Jonathan bertanya dengan dingin. Aku memilikinya. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengeluarkan kunci pintar LCD dari sakunya dan menekan sebuah tombol. Dengan satu klik, mobil itu tidak terkunci. Lampu merah khas Lamborghini langsung menyala. Saat melihat lampu, ekspresi mencemooh nona muda itu membeku. Dia mengangkat jari gemetar untuk menunjuk Jonathan. Itu tidak mungkin. Anda terlalu miskin untuk membeli mobil sport mewah ini. Anda pasti telah mencuri kunci mobil. Ya, kamu pasti melakukan itu. Meskipun Jonathan memiliki kunci mobil, dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa membeli mobil sport mahal ini. Mengapa saya mencuri kunci mobil-mobil sport? Jonathan mendengus dingin. Ini mungkin mobil sport yang tidak terjangkau bagimu, tapi aku hanya melihatnya sebagai alat untuk menyenangkan Josephine. Aku bahkan bisa membeli mobil sport 100 juta untuknya jika dia mau. Karena itu, dia membuka pintu dan berbalik untuk melihat Josephine. Sayang, apa yang kamu lakukan? Masuk. Jonathan, kamu, awalnya, Josephine ingin bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil mahal ini, tetapi dia berubah pikiran setelah menyadari bahwa mereka ada di depan umum. Tanpa sepatah kata pun, dia memasuki mobil setelah Jonathan. Di belakangnya, rahang rekannya menegang saat melihatnya memasuki mobil sport. Tidak mungkin Jonathan mampu membeli mobil sport mahal ini. Dia sangat miskin. Sayang, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tuntut wanita muda itu. Dia menginjak kakinya dengan marah setelah melihat pacarnya terpaku di tempat. Tidakkah kamu melihat betapa sombongnya si bodoh yang tidak punya uang itu? Ya, aku melihatnya. Bibir pria parubaya itu menipis. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadi bagaimana jika dia memiliki kuncinya? Itu tidak berarti dia memiliki mobil itu. Dia mungkin meminjamnya dari orang lain atau menyewanya untuk hari itu. Dia berpakaian terlalu lusuh untuk menjadi orang kaya. Iya, dia pasti menyewanya untuk hari itu. Wanita muda itu menjawab dengan penuh semangat. Setelah saya menghinanya pagi ini, dia tidak tahan dengan penghinaan dan pergi menyewa mobil sport untuk berpura-pura kaya. Aku akan mengungkap kebohongannya sekarang. Dia segera berjalan ke Lamborghini, di mana Josephine mengutak-atik tombol kontrol di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Josephine mengendarai mobil sport semahal ini. Tubuhnya tegang, karena dia takut salah menekan tombol. Jonathan, apakah kamu menyewa mobil ini? Josephine juga punya ide yang sama. Dia pikir Jonathan tidak tahan dengan penghinaan dan memilih untuk menyewa mobil ini untuk membual dengan biaya sendiri. Jonathan melontarkan senyum tak berdaya. Sayang, aku tidak berbohong. Mobil ini adalah hadiahku untukmu. Saya memang memberitahu Anda bahwa saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, bukan? Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan,
Jonathan. Josephine kehilangan semua harapan padanya. Dia masih sama. Daripada mengakui fakta bahwa dia lebih rendah dari orang lain, dia lebih suka menghabiskan banyak uang untuk menyewa mobil mahal demi harga dirinya. Dia tiba-tiba melihat rekannya mendatangi mereka. Yang terakhir membungkuk dan menyeringai pada Josephine, yang duduk di kursi penumpang. Josephine, apakah kamu menyukai mobil ini? Jika Anda melakukannya, cepat dan sentuhlah saat Anda bisa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyentuhnya saat dia mengembalikan mobilnya. Apa yang kamu bicarakan? Alis Josephine berkerut karena ketidaksenangan. Meskipun dia menduga bahwa Jonathan telah menyewa mobil ini, rekannya jelas mempermalukannya dengan membeberkannya di depan umum. Bukankah aku membuat diriku jelas? Kata rekannya dengan sombong. Dia menyewa mobil ini. Aku menyewa mobil ini. Jonathan mencibir, apakah menurutmu aku perlu menyewa mobil seharga jutaan? Saya tidak perlu melakukan itu. Hentikan aktingmu, bukan. Wanita itu menjawab dengan pedas. Jika Anda benar-benar membeli mobil ini, apakah Anda memiliki perjanjian jual beli kendaraan? Kamu ingin melihat perjanjian jual beli kendaraan, kan? Karena dia menolak untuk mengalah, ketidaksabaran Jonathan meningkat. Baik, ini dia. Karena itu, dia mengeluarkan perjanjian pembelian kendaraan dan melemparkannya ke wajah wanita itu. Hai, wanita itu hendak meneriakinya ketika perjanjian jatuh ke tangannya. Dia membukanya, dan nama yang tertulis di kolom pemilik tidak lain adalah Josephine Smith. Bagaimana ini mungkin? Tidak, saya pasti melihat sesuatu. Bagaimana Anda bisa membeli mobil sport yang mahal ini ketika Anda sangat miskin? Tuntut wanita itu, merasakan pipinya memanas karena terhina. Rasanya lebih buruk daripada rasa sakit yang dia alami ketika Jonathan melemparkan persetujuan ke wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Jonathan bertanya, mengiriminya tatapan layu. Aku benci wanita menjengkelkan seperti dia. Ini pasti palsu. Perjanjian ini pasti dipalsukan. Wanita itu menolak untuk mundur dan mengakui bahwa Jonathan telah membeli mobil tersebut. Sayang, lihat perjanjian ini. Baiklah. Pria parubaya itu mengambil persetujuan darinya dan mulai membacanya dengan cermat. Jika itu dipalsukan, dia pasti mengenalinya. Namun, semakin jauh dia, semakin gelap ekspresinya. Ini bukan perjanjian palsu. Dia telah membeli mobil ini di dealer mobil Lamborghini yang sama dengan saya. Stempelnya sama dengan stempel di perjanjian saya. Sayang, kenapa kamu tidak bicara? Wanita itu mendesak. Cepat, beritahu semua orang bahwa perjanjian jual beli kendaraan itu palsu. Hentikan, pacarnya berteriak saat amarah membara menembus dirinya. Dia mengulurkan tangannya untuk memberinya tamparan keras. Tamparan. Seketika, bekas tamparan baru muncul di pipinya yang semula putih. Beraninya kamu? Tanya wanita itu dengan bingung. Sejak kami mulai berkencan, dan bahkan saat kami di tempat tidur. Dia tidak pernah mencoba menamparku. Apa yang terjadi sekarang? Beraninya dia menamparku di depan orang banyak. Saat memikirkan itu, kebenciannya tumbuh di dalam dirinya seperti tumor. Aku sudah bersikap lunak padamu, bodoh. Pacarnya menjawab dengan dingin. Apakah kamu sudah selesai menyebabkan keributan? Perjanjian jual beli kendaraan ini sah. Sial, itu semua salahmu. Saya hampir menuduh orang yang salah. Seseorang yang mampu membayar 18.880.000 jelas bukan siapa-siapa. Hanya segelintir orang di Jadeboroh yang mampu melakukan itu. Jelas, dia bukan seseorang yang bisa saya lewati. Goldstein, Smith, saya benar-benar minta maaf telah menyinggung Anda. Itu semua salahnya. Tolong maafkan saya sekali ini. Pria itu meminta maaf dan membungkuk sopan kepada mereka. Kesombongannya sebelumnya digantikan oleh sikap tunduk. Awasi dia alih-alih membiarkannya salah menuduh orang lain. Jonathan menjawab dengan cemberut tidak senang. Ya, saya akan mendisiplinkannya, jawab pria itu dengan sopan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berlutut untuk meminta maaf kepada Jonathan. Melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba, rasa jijik melintas di mata semua orang. Sementara itu, ekspresi pacarnya berubah menjadi kebencian saat dia menggertakkan giginya. Apakah perjanjian jual beli kendaraan itu sah? Apakah anak AB Asteristek yang menyedihkan itu benar-benar membeli mobil sport ini seharga 18.880.000? Sudah berakhir di antara kita.
Jangan menyapaku saat melihatku di masa depan, karena kita sudah menjadi orang asing. Dengan itu, pria parubaya itu memberinya tatapan sedingin es sebelum pergi. Wanita itu segera panik dan mengejarnya. Meraih lengan bajunya, dia memohon, "Jangan tinggalkan aku sendiri. Minggir." Sebagai tanggapan, pria itu mendorongnya keluar, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Apakah saya tidak cukup jelas? Ini sudah berakhir. Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Dia menyalak dengan marah sebelum memasuki Lamborghini hijaunya. Setelah mesin meraung hidup, dia menginjak pedal gas. Segera, mobil itu menghilang dari pandangan. Wanita itu duduk di tanah, menyaksikan tanpa daya saat mobil itu melaju pergi. Sial, Anda bodoh start. Beraninya kau mencampakkanku setelah berhubungan seks denganku. Anak touch. Air mata mengalir di pipinya saat dia terisak sedih, tetapi tidak ada penonton yang mengasihani dia. Bahkan, mereka pikir dia pantas mendapatkannya. Lagi pula, dialah yang memandang rendah Jonathan dan terus menimbulkan masalah dengan memprovokasi mereka. Melayani dia dengan benar. Sayang, ayo pergi. Jonathan menatap wanita yang meratap itu untuk terakhir kalinya sebelum beralih ke Josephine. Tentu, Josephine menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka kembali ke Lamborghini merah menyala. "Kamu harus mengemudi," kata Jonathan sambil melemparkan kunci mobil ke Josephine. Dia lalu masuk ke kursi penumpang. Josephine menelan ludah gugup mendengar kata-katanya. Meskipun dia memiliki SIM, dia tidak pernah mengemudikan mobil sport dalam hidupnya. "Aku tidak mengemudi dengan baik," jawabnya cemas. "Sudahlah, saya bisa mengajarimu." Jonathan meraih tangannya dan menuntunnya untuk menekan tombol pengapian. Seketika, mesin bergemuruh hidup, dan Lamborghini merah menyala melesat keluar. "Ah!" Josephine memekik kaget dan segera menginjak rem. "Kamu harus mengemudi. Saya tidak bisa melakukannya." Dia berusaha melepaskan sabuk pengamannya, tetapi Jonathan menghentikannya. "Jangan takut, aku di sini." Dia menghiburnya. Kata-katanya yang meyakinkan memberi Josephine rasa aman. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menginjak pedal gas dan menambah kecepatan. Mobil meluncur ke depan perlahan. Beberapa saat kemudian, Josephine berangsur-angsur terbiasa dengan Lamborghini dan semakin percaya diri dalam mengendarai mobil tersebut. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencengkeram setir dengan paksa. "Jonathan, apakah kamu benar-benar membeli mobil ini?" Dia bertanya ingin tahu. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Jonathan telah membeli sebuah mobil seharga 20 juta. "Iya, benar," jawab Jonathan dengan tenang. "Aku tidak pernah berbohong padamu." Nadanya tegas. "Dari mana kamu mendapatkan uang itu?" Josephine mendesak. "Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Jonathan tertawa kecil. "Sebenarnya, saya punya kartu dengan uang yang cukup untuk seumur hidup ini. Saya bisa membeli helikopter jika Anda mau, apalagi mobil seharga 20 juta. Bagaimana dengan kebohongannya?" Josephine mendesak saat dia meliriknya sebentar. Kadang-kadang, kata-kata Jonathan merupakan campuran dari kebenaran dan kebohongan, jadi dia tidak tahu mana yang mana. "Yah, aku meminjam sejumlah uang dari Zachary." Jonathan menjawab dengan mengangkat bahu acuh tak acuh. "Saya telah bekerja di bawahnya selama 3 tahun. Kami rekan perang, jadi dia setuju untuk meminjamkan saya uang." "Kamu meminjam begitu banyak uang darinya hanya untuk membeli mobil sport ini?" tuntut Josephine, menggigit bibirnya saat otot di rahangnya berkedut karena marah. 20 lebih juta. Dengan uang itu, kita bisa membeli lebih dari 10 rumah. Tapi dia menggunakannya untuk membeli satu mobil sport. Jonathan mengenal istrinya dengan baik, karena dia lebih cenderung mempercayai kebohongan daripada kebenaran. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Josephine menginjak rem. Dia berbalik untuk melihatnya dan memerintahkan, "Jonathan, kembalikan mobilnya sebelum terlambat." Mengembalikannya. Kejutan membanjiri Jonathan. "Kenapa kau ingin mengembalikannya? Apakah kamu tidak menyukai mobil ini?" "Saya suka mobil ini, tapi terlalu mahal." Josephine memandangnya dengan serius dan berkata, "Tidakkah menurutmu menghabiskan sekitar 20 juta untuk membeli mobil itu sia-sia? Anda harus menggunakan uang itu untuk melakukan bisnis atau melakukan investasi daripada membeli mobil. Bahkan jika 20 juta ini adalah pinjaman dari Zachary, itu masih harus dilunasi di masa depan, bukan?" Selain itu, pria itu adalah raja perang,
orang terkuat yang menguasai seluruh Jazona. Jika Jonathan tidak dapat membayarnya kembali ketika dia berutang uang kepadanya, konsekuensinya pasti akan sangat buruk. Tidak sia-sia selama kamu menyukainya. Sambil tersenyum, Jonathan meyakinkan, sungguh, saya tidak kekurangan uang. Hentikan aktingnya, Jonathan. Setelah melihat bahwa dia membual lagi begitu cepat, Josephine sedikit mengernyit. Saya tidak ingin mobil ini. Aku tidak berakting. Kejengkelan terlihat di wajah Jonathan ketika dia jelas tidak mempercayainya. Selain itu, mobil ini tidak bisa dikembalikan setelah dibayar. Jika saya bersikeras untuk mengembalikannya, saya bahkan harus memberi kompensasi kepada mereka untuk kerusakan yang dilikuidasi, dan jumlahnya mencapai beberapa juta. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan alasan seperti itu untuk menghilangkan gagasannya untuk mengembalikan mobil. Apa? Kerugian yang dilikuidasi menghabiskan biaya sebanyak itu. Josephine tampak terkejut. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Solusi terbaik adalah tetap menjaga mobil. Terkekeh, Jonathan melanjutkan, terlebih lagi, tidak ada yang mengembalikan hadiah dariku. Percayalah padaku, sayang, aku bukan lagi aku yang 3 tahun lalu. Saya perlahan-lahan akan membayar kembali uang yang saya berutang pada Zachary. Bagaimana Anda akan membayar 20 lebih juta? Josephine masih sedikit marah saat itu. Dia benar-benar menggunakan 20 lebih juta untuk membeli mobil. Bukankah jauh lebih baik membeli 10 rumah dan menunggu mereka menghargainya? Zachary telah merekomendasikan saya pekerjaan, dan saya akan mulai bekerja dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya akan menggantinya secara bertahap dengan gaji saya, Jonathan berbohong. Selain itu, dia tidak peduli dengan 20 juta karena dia tidak kekurangan dana. Dia tidak akan memaksa saya mengembalikan uang itu kepadanya. Memaksa saya untuk mengembalikan uang kepadanya. Bagaimana mungkin dia berani melakukannya? Pekerjaan apa yang dia rekomendasikan padamu? Benar saja, ketika Josephine mendengar bahwa Zachary memperkenalkan pekerjaan kepadanya, ekspresinya mereda secara signifikan. Aku tidak punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Saya akan puas selama dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah dan melakukan pekerjaan yang layak tanpa menyimpang dari jalan. Saya pikir itu adalah beberapa perusahaan real estate. Dia belum memberi tahu saya posisi apa yang akan saya pegang dengan tepat, tetapi bayarannya sangat tinggi. Saya akan pergi ke perusahaan untuk berkunjung beberapa waktu kemudian, Jonathan berbohong. Memang, perusahaan real estate murah hati dalam membayar karyawannya. Josephine mengangguk setuju. Harga real estate telah menggelembung berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka yang bekerja untuk perusahaan real estate telah menghasilkan banyak uang. Jika dia bekerja untuk perusahaan real estate, dia akan menghasilkan banyak uang. Jangan boros saat mulai bekerja di sana. Sebaliknya, Anda harus menyimpan uang yang Anda hasilkan. Nanti, saya akan mencari tahu dan melihat apakah ada yang mau membeli mobil ini. Bahkan jika harganya sedikit lebih rendah, itu lebih baik daripada membuang-buang uang. Josephine masih mempertimbangkan bagaimana cara menjual mobil dan mengembalikan uangnya ke Zachary. Karena mobil sport ini dibeli dengan uang pinjaman, saya akan merasa agak tidak nyaman menggunakannya. Baiklah, kalau begitu, kendarai saja dulu untuk sementara. Jonathan tidak repot-repot membuang-buang napas untuk membujuknya lebih jauh, tetapi memutar otak untuk menemukan perusahaan real estate. Haruskah saya membeli satu saja? Setengah jam kemudian, Lamborghini merah terang itu berhenti di luar gerbang komunitas. Sementara itu, skuter elektrik lusuh juga diparkir sendirian di sana. Begitu mereka turun dari mobil, Josephine menuju skuter elektrik lusuh itu. Melihat itu, Jonathan cukup terkejut. Apakah kamu masih akan mengendarai skuter listrik, sayang? Aku akan mengendarainya saat kita sudah dekat rumah. Josephine memasuki komunitas sambil mendorong skuter listrik. Jangan pernah memberitahu orang tua saya bahwa Anda membeli mobil sport. Kalau tidak, mereka pasti akan menemukan cara untuk menjadikannya milik mereka. Saya tahu lebih baik dari siapapun seperti apa orang tua saya sendiri. Sudahlah jika Jonathan tidak memiliki uang sepeser pun untuk namanya, tetapi begitu mereka mengetahui bahwa dia punya uang untuk membeli mobil sport, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang darinya. Ah, kamu benar. Jonathan sangat setuju. Kamu yang terbaik, sayang.
Berhentilah mempermanisku. Josephine melemparkan tatapan tajam ke bahunya. Tak lama kemudian, mereka pulang berdampingan. Saat mereka membuka pintu, mereka disambut oleh pemandangan Margaret dengan tangan terangkat, memerintah Connor. Connor, sebaliknya, berlutut di tanah dengan celemek, menyeka lantai tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Dia tampak persis seperti Jonathan saat itu. "Mama." Setelah mengucapkan salam, Josephine melepas sepatu hak tingginya dan masuk ke dalam rumah. Tapi begitu Margaret melihat Jonathan, dia langsung meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak, "Jonathan, kemana kamu pergi, dasar sampah tak berguna? Aku tidak melihatmu sepanjang hari. Untuk apa kau mengambil rumahku? Hotel atau hostel yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu." "Bu, dia pergi ke kantorku untuk menjemputku dari kantor." Josephine secara naluriah menimpali dengan cemberut saat melihat sikap buruk ibunya. "Menjemputmu dari kantor? Apakah kamu tidak tahu jalan pulang sehingga kamu membutuhkan dia untuk menjemputmu?" Mendengus dingin, Margaret memelototi Jonathan dan membentak, "Apa yang kamu lihat? Cepat dan masak. Saya lelah dan tidak punya energi untuk memasak." Jonathan tidak bisa diganggu untuk melakukan permintaannya. "Aku tidak akan menuruti permintaannya yang menjijikkan. Apakah dia masih berharap untuk memiliki saya siap sedia dan menelepon seperti yang dia lakukan saat itu?" Nah, dalam mimpinya, sikap macam apa ini, Jonathan? Kemarahan Margaret langsung melonjak ketika dia menolaknya lagi. "Bagus, bagus sekali. Anda semakin berani sekarang, ya, Jonathan. Anda tidak hanya menolak mengepel lantai dan memperbaiki toilet, tetapi Anda bahkan tidak akan memasak sekarang. Apa menurutmu aku benar-benar tidak berani mengusirmu dari kediaman Smith? Jika kamu ingin mengusirku, kamu bisa melakukannya sekarang juga." Jonathan kemudian menambahkan dengan acuh tak acuh, "Ngomong-ngomong, rumah baru yang saya beli sudah dialihkan atas nama saya. Selama Josephine pergi denganku, aku tidak masalah untuk segera meninggalkan tempat ini." "Rumah baru yang kamu beli?" Mendengar itu, Margaret tidak bisa menahan cibiran. "Kenapa kamu tidak bangun dari mimpi yang kamu alami tadi malam? Akankah pecundang seperti Anda mampu membeli rumah besar? Jadi, di mana rumahmu ini? Dan kapan Anda akan mengundang saya ke sana untuk berkunjung?" Cemoohan tertulis di seluruh wajahnya. Tuhan yang baik, dia mengaku telah membeli rumah besar, ya. Jika pecundang seperti dia mampu membelinya, aku akan memakan kata-kataku besok. Aku lupa di mana itu. Setelah merenung sejenak, Jonathan memberanikan diri, "Jika saya ingat dengan benar, ini adalah villa nomor 1 di Edenic Heights." "Tidak, satu villa di Edenic Heights." Ketika Margaret mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahan tawanya. "Kamu benar-benar berani meniup trompetmu sendiri, Jonathan. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan menghukum diri sendiri suatu hari nanti? Villa nomor 1, apakah Anda tahu siapa pemilik mansion itu? Apakah itu penting?" Jonathan kemudian membalas dengan suara tenang, "Saya hanya tahu bahwa pemilik villa nomor 1 sekarang adalah saya. Dan itu benar hanya karena kamu bilang begitu." Mendengar itu, Margaret langsung mencemooh, "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu juga pemilik kediaman Raja Perang di Jazona?" "Tidak masalah jika aku menginginkannya," jawab Jonathan dengan lembut. "Apakah Zachary berani keberatan jika saya mengatakan sesuatu tentang hal itu?" "Oh wow, lanjutkan dan tembak mulutmu." Margaret mencibir, sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Siapa di seluruh Jadeborough yang tidak tahu bahwa pemilik villa nomor 1 di Edenic Heights adalah keluarga Warhol di Jazona? Apakah Anda tahu tentang keluarga Warhol? Apakah Anda menyadari pengaruh mereka di Jazona? Dibandingkan dengan mereka, keluarga Blackwood yang berada di puncak 4 keluarga paling menonjol di Jadeborough bukanlah apa-apa. Dan menurut Anda layak tinggal di Villa No. 1. Kamu sedang bermimpi. Sekali lagi, dia memakai ekspresi penghinaan. Apa status keluarga Warhol? Mereka salah satu dari 4 keluarga terpandang di Jazona. Faktanya, mereka adalah keluarga paling elit di seluruh Jazona. Rumor mengatakan mereka menghabiskan ratusan juta untuk renovasi villa nomor 1 di Edenic Heights saja. Bisakah dia membayar beberapa ratus juta? Dan bahkan jika dia bisa, apakah mereka bersedia menjualnya? Villa nomor 1 bukanlah tempat yang bisa ditinggali seseorang karena dia punya uang. Apapun, Jonathan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi meyakinkannya sebaliknya.
Saya membeli tempat itu untuk Josephine sejak awal, jadi saya tidak keberatan pindah sekarang selama dia bersedia pergi bersama saya. Mengapa? Apa kau merasa bersalah sekarang? Menurut Margaret, fakta bahwa dia tidak terus membantahnya adalah tanda kesalahannya. Jangan membual sepanjang hari jika kamu tidak memiliki kemampuan itu. Hati-hati, karena suatu hari Anda mungkin akan menembak diri sendiri. Cepat dan masak daripada menyemburkan omong kosong. Petik 2. Dia melambaikan tangan dengan tidak sabar, mengabaikan Jonathan seolah-olah dia sedang mengejar seekor lalat. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun tetapi berbicara banyak sepanjang hari. Mengabaikannya, Jonathan menoleh ke Josephine dan bertanya, "Josephine, apakah kamu bersedia pindah ke villa nomor 1 bersamaku? Jika Anda bersedia melakukannya, kami dapat segera pindah. Aku sudah membersihkan semuanya." "Hah? Lanjutkan dan pertahankan tindakanmu. Jangan hibur dia, Josephine." Memutar matanya, Margaret menyeret Josephine pergi tanpa repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada pria itu. "Cukup, berhenti bertengkar." Josephine mengibaskan tangannya dan melanjutkan dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Bu, berhentilah mendesaknya karena dia tidak mau memasak. Mengapa Anda harus membuat hal-hal sulit baginya? Aku mempersulit dia." Margaret segera meledakkan gasket atas tuduhannya. Dia tinggal di rumah sepanjang hari tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana saya mempersulitnya ketika saya hanya memintanya untuk memasak? Siapa bilang dia tidak punya pekerjaan yang layak? Dia sudah mendapatkan pekerjaan dan akan bekerja dalam beberapa hari. Josephine membalas dengan marah. "Apakah kamu serius? Harumping?" Margaret mengejek, "Pekerjaan apa yang bisa dia dapatkan? Apakah dia masuk ke pemasaran berjenjang atau menjadi pelayan di restoran? Dia akan bekerja di perusahaan real estate." Josephine membantah. "Dia bisa masuk ke perusahaan real estate. Saya pikir dia akan diberhentikan dalam waktu kurang dari 3 hari. Melemparkan pandangan menghina pada Jonathan, Margaret menggeram, "Jonathan, aku menanyakan ini padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan memasak?" "Tidak." Jonathan menolak tanpa penundaan. "Aku tidak akan pernah menuruti tuntutannya lagi. Apakah dia benar-benar mengira aku masih orang yang sama dari 3 tahun lalu? Kalau begitu, keluarlah dari kediaman Smith. Keluarga Smith tidak mendukung pemalas, gelandangan tidak berguna sepertimu." Jari Margaret teracung saat dia mengancam akan mengeluarkannya dari kediaman Smith seperti yang selalu dia lakukan saat itu. "Saya tidak membutuhkan keluarga Smith untuk mendukung saya." Ekspresi Jonathan tiba-tiba berubah dingin. Dia memandang Josephine dan bertanya, "Apakah kamu ikut denganku, Josephine? Tidak bisakah kau menahannya sebentar saja, Jonathan?" Melihat sekilas tatapannya yang dingin, Josephine mau tidak mau bergumam, "Kamu tahu sifat ibuku, bukan? Aku sudah tahan dengannya selama 4 tahun, jadi aku tidak ingin melakukannya lagi." Jonathan menjawab dengan dingin, "Aku berhutang pada Josephine, tapi aku tidak berhutang pada Margaret. 3 tahun yang lalu, saya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan kepercayaan keluarga Smith setelah bekerja keras di kediaman Smith seperti seekor anjing, tetapi pada akhirnya apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan sebagai balasannya hanyalah cemoohan dan cemoohan yang tak ada habisnya. Di matanya, aku bahkan mungkin lebih rendah dari seekor anjing." "Jonathan, kamu." Josephine menunjuk ke arahnya bahkan ketika secercah keheranan melintas di matanya. Lagi pula, ketika Jonathan menikah dengan keluarga Smith, dia tidak pernah sekalipun menentang Margaret seperti yang dia lakukan saat itu. "Lepaskan dia, Josephine." Margaret memotongnya dengan mendengus. "Dia ingin pergi, ya. Biarkan dia pergi, kalau begitu. Saya ingin melihat kemana dia bisa pergi setelah meninggalkan kediaman Smith. Bisakah Anda tolong resletingnya, Bu? Josephine cocok untuk diikat. Jangan khawatir, karena aku pasti punya tempat untuk pergi setelah meninggalkan kediaman Smith." Setelah meliriknya dengan dingin, Jonathan mengeluarkan kunci dari sakunya. "Josephine, inilah kunci ke villa nomor 1 di Edenic Heights. Jika Anda ingin melihat saya, pergi dan cari saya di nomor 1 villa." Karena itu, dia melemparkan kunci ke Josephine sebelum melangkah pergi. "Apakah mereka masih berharap bahwa saya akan tetap siap sedia sambil menanggung ejekan dan ejekan yang tak terukur seperti 3 tahun lalu? Mustahil, Jonathan.
Saat melihat pria itu berputar dan pergi, Josephine ingin mengejarnya secara naluriah. Sayangnya, Margaret menarik punggungnya tepat setelah dia mengambil beberapa langkah. Berhenti di sana, kenapa kau mengejarnya? Apakah Anda masih memiliki sedikit pun martabat yang tersisa? Nah, dia ingin lari dari rumah. Hah, saya akan melihat seberapa mampu dia. Jika dia begitu hebat, dia bisa menjauh selamanya. Sebenarnya, dia tidak menganggap serius kata-kata Jonathan. Villa nomor 1. Bagaimana dia layak tinggal di sana ketika dia tidak lebih dari seorang pecundang? Dia mungkin akan ditendang keluar oleh para penjaga bahkan sebelum dia berhasil melewati gerbang. Lagi pula, mereka yang tinggal di Edenic Heights adalah orang kaya atau berpengaruh. Namun, dia pikir dia bisa tinggal di sana. Huff, kamu sudah keterlaluan, Bu. Josephine mendesis sambil menggigit bibirnya, menyentakkan kepalanya ke belakang. Aku sudah keterlaluan, katamu. Marah, Margaret langsung meletakkan tangannya di pinggul dan menggeram. 3 tahun lalu, siapakah yang mendukung gelandangan tak berguna itu selama setahun penuh? Dan siapa yang memberinya makanan dan tempat tinggal? Jika bukan karena saya, dia mungkin sudah tidur di jalanan dan mati beku sejak lama. Dan dia ingin tinggal di nomor 1 villa. Saya pikir dia kemungkinan akan tidur di luar gerbangnya. Apa yang kamu lakukan, Josephine? Sementara mulutnya masih berbusa, dia tiba-tiba menyadari bahwa Josephine sama sekali tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia melepaskan diri dari cengkeramannya dan berlari menuju pintu. Aku akan mencari Jonathan. Josephine bahkan tidak berbalik. Berhenti di sana, dasar gadis sialan. Margaret pijar, memerah padam ketika dia melihat putrinya benar-benar mengejar Jonathan. Josephine, jangan kembali lagi jika kamu berani pergi dan mencarinya. Aku hanya akan lupa bahwa aku pernah memilikimu sebagai putriku. Setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti di luar gerbang komunitas Edenic Heights. Tidak hanya komunitas termewah di seluruh Jadeboro, tetapi juga memiliki pemandangan terbaik. Berdiri di atas gunung dan mengalihkan pandangan, seseorang akan memiliki pemandangan malam yang tidak terhalang dari seluruh Jadeboro. Hanya ada total 20 rumah besar di komunitas tersebut, dengan penjaga yang berpatroli 24/7 selain pemindaian inframerah dan pentungan serta anjing polisi. Mereka yang bisa tinggal di sana kaya atau berkuasa. Oleh karena itu, Edenic Heights merupakan simbol dari status seseorang. Hanya tokoh paling berpengaruh dan berkuasa di seluruh Jadeboro yang berhak tinggal di sana. Begitu Jonathan turun dari taksi, dia dihentikan oleh penjaga di gerbang. Berhenti di sana. Siapa kamu? Saya penduduk di sini. Jonathan dengan santai mengacungkan kunci di tangannya. Ketika penjaga melihat kunci di tangannya, alisnya tiba-tiba berkerut. Kamu penduduk. Kamu tinggal di mansion yang mana? Hanya ada 20 rumah besar di komunitas ini, dan saya telah melihat pemilik hampir setiap rumah itu. Namun, saya belum pernah melihat pria ini. Selain itu, semua yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang besar yang berkuasa. Mereka biasanya pergi dan datang dengan Rolls-Royce atau Bentley. Kalau tidak, itu Bugatti atau Paganis. Kapan mereka pernah naik taksi? Tidak. 1 villa, jawab Jonathan riang. Tidak. 1 villa. Seketika, ekspresi penjaga itu berubah, dan jejak penghinaan terlihat di matanya saat dia memandang pria itu. Kamu tinggal di Villa No. 1. Apakah ada masalah? Tanya Jonathan, mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Mendengus, penjaga itu berkata, Nak, apakah kamu tahu siapa pemilik villa nomor 1 itu? Dan Anda berani menyamar sebagai dia. Pemilik villa nomor 1 adalah Tuan Warhol dari keluarga Warhol di Jazona. Beraninya kau datang dan menipuku dengan kunci acak. Apakah dia tahu siapa Tuan Warhol? Itulah patriark keluarga Warhol, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Apakah dia seseorang yang bisa ditiru oleh anak ingusan seperti dia? Dia kemudian melambaikan tangan dengan tidak sabar untuk membubarkan Jonathan seolah-olah dia sedang terbang menjauh. Tidak, 1 villa sudah berpindah tangan. Tanpa perasaan meliriknya, Jonathan menyatakan, mulai sekarang, aku adalah pemilik baru Villa No. 1. Dan itu benar hanya karena kamu bilang begitu. Penjaga itu mencemooh dan menuntut, di mana buktinya? Bukti apa yang kamu inginkan? Kening Jonathan sedikit berkerut. Sertifikat kepemilikan properti dan juga perjanjian jual beli. Sambil mengulurkan tangannya, penjaga itu membentak,
apakah Anda memilikinya? Aku lupa membawanya. Kerutan di dahi Jonathan semakin dalam. Saya sepertinya telah meninggalkan sertifikat kepemilikan properti dan perjanjian jual beli di Lamborghini. Kau lupa membawanya. Penjaga itu mencibir. Aku tidak berpikir kamu bahkan memilikinya. Berhenti memasang bertindak di sini. Cepat dan berdengunglah. Kembalilah ke tempat asalmu alih-alih menghalangi jalanku ke sini. Kalau tidak, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Saya telah melihat banyak pemuda sia-sia seperti dia yang ingin menyusup ke Edenik Heih. Bagaimanapun, saya telah mengusir mereka semua. Jika mereka menolak untuk pergi, saya hanya akan menghubungi mereka secara fisik. Dengan pukulan tongkat saya, mereka menjadi jinak seperti anak domba. Kamu tidak akan menunjukkan belas kasihan padaku. Mendengar ancamannya, Jonathan terkekeh dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Kamu ingin tahu itu? Ya. Dalam sekejap mata, ekspresi penjaga itu menjadi dingin. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Begitu kata-katanya terdengar, dia mengangkat tongkat di tangannya dan mengayunkannya ke kepala Jonathan tanpa penundaan sedetik pun. Tapi saat dia melakukannya, sebuah after image melewatinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jonathan menangkap tongkat di antara dua jari sebelum memberikan kekuatan. Detik berikutnya, bunyi jentikan terdengar, dan tongkat itu patah menjadi dua. Selanjutnya, pria itu mengangkat tangan kanannya dengan ringan. Embusan angin mendesing melewati, dan tamparan keras menembus udara. Saat telapak tangannya mendarat di wajah penjaga, lutut yang terakhir menjadi lemah, dan dia berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Jadi, kamu tidak ingin menunjukkan belas kasihan padaku. Terkekeh dingin, Jonathan bergumam, jika itu setahun yang lalu, kamu mungkin akan dilubangi oleh lubang peluru bahkan sebelum Anda bisa mendekati saya. Siapa sebenarnya kamu? Mulut penjaga itu berlumuran darah setelah mengalami pukulan di wajahnya. Tamparan itu bahkan merontokkan beberapa giginya. Kamu tidak layak mengetahui siapa aku. Menatapnya dengan tatapan dingin, Jonathan menyatakan, kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah pemilik Villa No. 1. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke Edenik Heih tanpa melirik pria itu lagi. Tak dapat disangkal, Edenik Heih benar-benar luas. Beberapa waktu kemudian, Jonathan mendobrak pintu villa nomor 1. Begitu pintu terbuka, lampu mewah secara otomatis menyala. Interior keseluruhan mansion terungkap dalam segala kemegahannya, dengan kemewahan tercermin di mana-mana. Namun, dia tidak sedikit pun terpesona. Lagi pula, dia telah meruntuhkan villa-villa mewah yang tak terhitung jumlahnya saat dia masih di medan perang. Selain itu, dia bahkan menghancurkan kastil dan istana. Dibandingkan dengan struktur megah dan agung itu, villa nomor 1 belaka bukanlah apa-apa. Karena itu, dia hanya menyapu pandangan acuh tak acuh sebelum menuju ke atas. Dia baru saja melangkah ke tangga kayu cendana ketika tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu. Setelah itu, ledakan keras membelah udara. Pintu rumah besar itu terbuka. Seorang pria parubaya berseragam menerobos masuk ke ruang tamu dengan sekelompok besar penjaga. Di belakangnya, si penjaga dengan darah di seluruh mulutnya menunjuk ke arah Jonathan. Itu dia, Kapten. Dialah yang memukulku. Setelah mendengar itu, pria parubaya itu menatap Jonathan dengan dingin dan bergemuruh, beraninya kamu. Setelah memukuli bawahan saya, Anda masih berani masuk tanpa izin ke villa nomor 1. Apakah kamu muak hidup? Apakah kamu di sini untuk membalaskan dendamnya? Jonathan menatap kelompok penjaga dengan pentungan di tangan mereka dengan sikap acuh tak acuh tanpa sedikit pun kepanikan di matanya. Dibandingkan dengan 4 pengawal Asura di bawah komandoku saat itu, kelompok orang ini hanyalah sekelompok orang bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak tertarik untuk melihat mereka. Jadi bagaimana jika aku? Harumping, pria parubaya itu menggeram, kamu tidak hanya masuk tanpa izin ke Edenik ketinggian, tetapi Anda bahkan memukuli bawahan saya. Jika Anda gagal memberi saya penjelasan hari ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari villa nomor 1. Awalnya aku berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang bodoh, tapi aku tidak pernah berharap banyak dari kalian semua bodoh. Pada ekspresinya yang benar sendiri, tatapan Jonathan tiba-tiba menjadi dingin. Aku hanya memberimu waktu sebentar. Enyahlah dari pandanganku sebentar lagi, dan aku akan melupakan kejadian ini.
Tetapi jika banyak dari Anda masih di sini setelah 1 menit berlalu, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda semua untuk menemui pembuat Anda. Dalam sekejap, niat membunuh berkobar di matanya. Mereka hanya beberapa semut, jadi saya tentu saja tidak akan mempedulikan mereka. Tetapi jika mereka memprovokasi saya tanpa henti, saya tidak melakukannya. Pikiran menginjak-injak mereka sampai mati. Saya telah membunuh banyak orang selama hari-hari saya sebagai Asura, jadi beberapa lagi tidak masalah. Apakah kalian semua mendengar itu? Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang dia akan mengirim kita untuk menemui pembuat kita. Secerca penghinaan muncul di mata pria parubaya itu ketika dia mendengar kata-kata Jonathan. Nah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pikirkan kembali kata-kata Anda dan ulangi lagi. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain meminta orang-orangku mengikatmu dan melemparkanmu ke sungai Goda untuk memberi makan ikan-ikan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Jonathan. Benar-benar lelucon. Kita semua adalah pensiunan pasukan khusus Edenic Heih yang disewa dengan tebusan raja. Sebelum kami keluar dari militer, kami semua membunuh orang, tangan kami berlumuran darah. Namun, anak ingusan ini berani mengancam kita. Betapa bodohnya. Tidak ingin bertengkar dengan mereka, Jonathan menyandarkan tangannya ke pegangan tangga dengan ringan. Dan melompat menuruni tangga. Saat melihat aksinya, tatapan pria parubaya itu segera berubah menjadi dingin. Dapatkan dia, patahkan kakinya agar dia tahu bahwa Edenic Heih bukanlah tempat yang bisa dilanggar oleh orang seperti dia. Dipahami, mengikuti perintah itu, lebih dari selusin penjaga segera maju dengan pentungan di tangan mereka. Detik berikutnya, terdengar suara gedebuk. Bahkan sebelum penjaga yang memimpin bisa mengangkat tongkat di tangannya, Jonathan menendang perutnya. Dengan tendangan itu, dia terbang ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus dan membentur dinding dengan keras. Bergetar, setelah memuntahkan darah, kepala penjaga terkulai ke samping, dan dia pingsan saat itu juga. Saat pria parubaya itu melihat gerakan Jonathan, ekspresinya berubah dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sebuah jentikan bergema di ruangan itu. Kaki penjaga lain dipatahkan dengan tendangan dari Jonathan. Siapa sebenarnya kamu, nak? Ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat suram, karena dia tahu betul kemampuan beberapa bawahannya itu. Mereka semua adalah orang-orang kejam yang telah mengambil nyawa, namun mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, namun kamu berani mencariku dan bertindak kurang ajar di depanku. Suara Jonathan menjadi sedingin es. Saat kakinya melesat ke depan, penjaga di depannya langsung membanting pintu dengan bunyi gedebuk seolah-olah ditabrak kereta api. Dampaknya bahkan menyebabkan penyok besar di pintu. Teman-teman, hentikan dan biarkan aku pergi ke arahnya. Menyadari bahwa selusin penjaga sama sekali bukan tandingan Jonathan, pria parubaya itu berhenti, lapisan es menyelimuti matanya. Dia berencana untuk bergerak secara pribadi. Nah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku ingin kamu tahu hari ini bahwa Edenic Heih bukanlah tempat yang bisa kamu datangi sesukamu. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara dan menembakkan kakinya ke dada Jonathan. Tendangan itu membawa kekuatan yang sangat besar bahkan bisa menembus pelat baja. Anehnya, Jonathan melesat pergi tidak lama setelah dia melepaskan kakinya. Mengayunkan tangan kanannya dengan ringan, pria itu malah menamparkan wajahnya. Tamparan keras bergema di ruangan itu, dan dia terlempar dari udara ke tanah. Terwujudnya cetakan telapak tangan merah cerah di wajahnya disertai dengan suara menggelegar saat dia jatuh ke tanah. Tamparan itu mengeluarkan darah dari mulutnya dan bahkan merontokkan beberapa giginya. Kapten, ketika selusin atau lebih penjaga melihat keadaannya yang menyedihkan, keterkejutan terlihat di wajah mereka. Kapten kami adalah veteran sejati yang berlumuran darah dan membunuh banyak orang. Pengedar narkoba yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan saat itu bahkan mati di tangannya. Namun, sekarang, dia telah terlempar ke tanah dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Mundur. Dengan ekspresinya berubah menjadi topeng kemarahan, pria parubaya itu meludahkan beberapa gigi berlumuran darah dari mulutnya. Saat kilatan mematikan berkedip di matanya, dia dengan santai meraih ke belakang dan meraih sesuatu dengan tangan kanannya, bersiap untuk mengeluarkan pistol dari sarung punggungnya. Tapi sesaat sebelum dia melakukannya,
Jonathan menatapnya tanpa ekspresi dan memperingatkan, sebaiknya kamu tidak mencabut senjatamu. Kalau tidak, Anda pasti akan mati di tangan saya sebelum Anda bisa melakukannya. Anda, ketika kata-kata itu masuk ke telinganya, gerakan pria parubaya itu tiba-tiba terhenti. Dia baru saja akan mengambil risiko itu ketika suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di luar pintu. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk tanpa izin ke Villa No. 1. Tepat setelah itu, seorang wanita berambut pendek dengan kemeja putih dan rok hitam masuk ke dalam mansion. Dia cukup muda, tetapi dia memiliki aura menawan tentang dirinya. Kacamatanya yang berbingkai emas menambah daya pikat wajahnya yang cantik dan memikat. Mes Yarrow, saat melihatnya, beberapa penjaga buru-buru menundukkan kepala, tampaknya sangat takut padanya. Mes Yarrow, pria parubaya itu juga menyerah menarik senjatanya ketika dia melihatnya. Dia menoleh padanya dan menjelaskan, saya di sini untuk menjalankan tugas saya sejak seseorang masuk tanpa izin ke Edenik Heih dan bahkan melukai bawahanku. Mengapa kamu ada di sini di villa nomor 1 jika seseorang masuk tanpa izin ke Edenik Heih? Wanita berambut pendek, Ivana Yarrow, menembakkan belati ke arahnya sebelum dia mengalihkan pandangan acuh tak acuh ke arah Jonathan. Saat dia melihat Jonathan dengan baik, ekspresinya berubah drastis. Tatapannya bahkan diwarnai dengan sedikit kengerian. Puan Goldstein, kakinya menyerah, dan dia berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Kak, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan, Mes Yarrow? Adegan itu mengejutkan semua orang di sana. Pria parubaya, khususnya, memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ivana Yarrow adalah penanggung jawab seluruh Edenik Heih. Rumor mengatakan bahwa dia juga memiliki beberapa semacam hubungan dengan pendiri Edenik Heih. Setiap orang dari kita harus merendahkan diri ketika kita melihatnya karena dia dapat mengirim kita berkemas hanya dengan satu kata. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut di hadapannya ketika dia biasanya bertingkah sangat tinggi dan perkasa, bahkan tidak merancang untuk melirik kita. Bagaimana ini mungkin? Anda tahu saya? Jonathan bertanya sambil menatap Ivana dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Ivana menelan ludah, ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Aku pernah melihatmu di perjamuan keluarga Blackwood. Perjamuan keluarga Blackwood. Jonathan mengamatinya dengan alis berkerut, tapi dia sama sekali tidak mengingatnya. Mengingat status Anda, Tuan Goldstein, Anda tentu saja tidak mengingat saya. Postur Ivana saat dia berlutut di tanah mirip dengan seorang pelayan. Selain itu, Tuan Seymour secara khusus memberitahu saya bahwa saya harus menyambut Anda secara pribadi jika Anda akan pindah. Awalnya saya mengira Anda baru akan datang beberapa hari kemudian. Saya tidak berharap Anda datang lebih awal. Meskipun sudah beberapa hari, ledakan bom yang dijatuhkan Jonathan selama jamuan makan keluarga Blackwood tetap jelas di benaknya. Keluarga Blackwood, yang merupakan cikal bakal di antara 4 keluarga terkemuka di Jadeboro, diusir dari kota ini dengan satu kata darinya. Selain itu, pria paling kejam di Jadeboro yang memiliki koneksi dengan polisi dan dunia bawah, Harrison Seymour, berlutut di hadapannya seperti seorang pelayan. Bahkan Randall Swindell, wali kota Jadeboro yang memerintah seluruh kota, semuanya berhati-hati di hadapannya seolah-olah dipin dan jarum. Namun, beberapa penjaga bodoh ini berani memprovokasi dia. Apakah mereka muak hidup? Tuan Seymour, apakah Nen Yarrow mengacu pada pria paling kejam di Jadeboro, Harrison Seymour. Saat para penjaga mendengar nama itu, kaki mereka lemas, dan mereka hampir berlutut di depan Jonathan saat itu juga. Semua orang di Jadeboro, terlepas dari apakah mereka polisi atau triad, takut padanya. Dan pemuda ini sebenarnya adalah temannya. Mengingat bagaimana mereka ingin memukuli Jonathan dengan tongkat sebelumnya, mereka langsung berkeringat dingin. Mes Yarrow, kamu tidak perlu sejauh ini meskipun dia adalah teman Tuan Seymour, bukan? Pria parubaya itu tidak bisa menahan cemberut saat melihat Ivana berlutut di sana seperti seorang pelayan. Mengesampingkan fakta bahwa pemuda ini adalah teman Tuan Seymour, bahkan jika lelaki itu sendiri ada di sini, dia tidak perlu berlutut, bukan? Teman, Ivana mendengus mendengar ucapannya, menegaskan, bahkan Tuan Seymour harus langsung berlutut di hadapannya ketika dia melihatnya, apalagi aku. Apa? Bahkan Tuan Seymour harus langsung berlutut di hadapannya ketika dia melihatnya.
Ketika para penjaga mendengar itu, mereka merasa seolah-olah kehidupan telah tersedot keluar dari diri mereka. Bahkan pria parubaya itu mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mendengar itu. Bagaimana bisa? Siapa yang berhak meminta Tan? Seymour berlutut, mengingat statusnya di Jadeborough. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedalam-dalamnya, bukan mempercayai satu kata pun dari pembicaraan absurd Ivana. Mustahil. Dengan tawa dingin, Ivana mencemooh, dibandingkan dengan Tuan Goldstein, Harrison Seymour bukan apa-apa. Bahkan patriark dari keluarga Blackwood bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Dengan sepatah kata darinya, keluarga Blackwood diusir dari Jadeborough, dan bahkan Anderson Blackwood berlutut di hadapannya. Jadi, apakah Anda pikir Anda berlututlah? Mengikuti hukumannya, para penjaga, yang kakinya sudah lama lemah karena ketakutan, langsung berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang tepat, mata pria parubaya itu tiba-tiba melebar, dan dia menatap Jonathan dengan tak percaya. Itu dia. Dia orang penting yang dikabarkan telah membuang keluarga Blackwood dari Jadeborough dengan satu perintah. Dia tidak bisa mempercayai semua yang telah terungkap di hadapannya. Hanya satu perintah darinya yang cukup untuk mengusir cikal bakal dari 4 keluarga terkemuka di Jadeborough, keluarga Blackwood, dari kota. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Bahkan wali kota Jadeborough tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Selain itu, dia tampaknya baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa menjadi orang besar yang dikabarkan berkuasa? Siapa lagi kalau bukan dia? Sambil mendengus, Ivana membentak, "Jika aku tidak datang tepat waktu, apakah kamu pikir kamu akan bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Berlututlah. Mendengar itu, kaki pria parubaya itu menyerah, dan dia jatuh berlutut di depan Jonathan. Wajahnya pucat, dan bahkan pada saat itu, dia masih tidak percaya bahwa pria di depannya adalah keju besar yang dirumorkan. "Tan Goldstein, saya bersalah di sini karena gagal membuat mereka sejalan sehingga mereka akhirnya menyinggung Anda. Mohon maafkan saya." Ivana tetap berlutut di tanah dengan patuh dan memohon pengampunan Jonathan. Identitasnya benar-benar terlalu misterius, bahkan sampai hari ini aku tidak tahu siapa sebenarnya dia. Meskipun demikian, itu tidak ada hubungannya dengan statusnya bagi saya. Bahkan wali kota Jadeborough pun malu-malu di hadapannya. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan yang pertama. Bangun. Jonathan melambaikan tangannya dengan ringan dan bergumam, "Kamu tidak tahu bahwa aku akan datang lebih awal, jadi kesalahannya bukan terletak padamu." "Terima kasih, Tuan Goldstein." Baru setelah mendengar itu, Ivana dengan hati-hati bangkit. Dia kemudian melirik ke belakang ke arah para penjaga yang berlutut di belakangnya dan bertanya dengan berbisik, "Tuan Goldstein, bagaimana Anda ingin menangani mereka?" "Aku sudah memberi mereka kesempatan." Menyapu pandangan tenang ke arah mereka, Jonathan menjelaskan, "Aku akan membiarkan masalah ini berlalu seandainya mereka menghilang dari pandanganku dalam 1 menit. Namun, mereka masih di sini dalam pandanganku meskipun 1 menit telah berlalu." Dalam sekejap, semua darah terkuras dari wajah para penjaga yang berlutut di tanah. Mereka buru-buru bersujud dan memohon, "Maaf, Tuan Goldstein. Kami salah. Kami adalah orang bodoh yang bodoh karena telah memandang rendah Anda. Tolong, selamatkan kami. Mohon kasihanilah kami, Tuan Goldstein." Mereka semua membenturkan kepala ke lantai atau menamparkan diri sendiri dengan panik, kesombongan mereka sebelumnya hilang. Sementara itu, pria parubaya yang memimpin tim penjaga menunjukkan ekspresi bingung sambil berlutut. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya berbicara. "Maaf, Tuan Goldstein, akulah yang salah di sini. Karena kamu tahu kamu salah, pergi dan berlututlah di sana sampai fajar menyingsing." Jonathan melambaikan tangan dengan riang. Seketika, para penjaga bergegas keluar pintu dengan panik seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Kemudian, mereka berlutut dengan bunyi gedebuk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. "Tidak mungkin kami berani menolak. Kita tidak bisa menyinggung petinggi yang mengusir keluarga Blackwood dari Jadeborough hanya dengan satu perintah. Bagi orang seperti dia, menghancurkan kami semudah membunuh semut." "Tunggu sebentar." Sementara semua penjaga berlari keluar pintu, Jonathan tiba-tiba memanggil mereka kembali. Tepat ketika mereka berpikir bahwa dia akan mengingkari kata-katanya,
Pria itu menunjuk ke salah satu penjaga dan memerintahkan, kamu tetap di sini. Dalam sekejap, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke penjaga dengan darah di seluruh mulutnya. Adapun penjaga itu sendiri, dia terkejut sesaat sebelum dia berlutut tanpa ons keraguan. Maaf, Tuan Goldstein, saya salah. Saya minta maaf. Tolong lepaskan saya. Dia tidak lain adalah penjaga yang pertama kali menghentikan Jonathan di pintu gerbang. Dan dia juga yang membawa penjaga lainnya, ingin membuang Jonathan ke sungai Goda untuk memberi makan ikan. Sudah terlambat. Menatapnya dengan berapi-api, Jonathan menyatakan, karena masalah ini dimulai karena kamu, tentu saja harus diakhiri oleh kamu. Harganya adalah patah kaki dan pembuangan. Tan Goldstein, penjaga itu masih ingin memohon lebih lanjut, tetapi secercah penghinaan melintas di wajah Ivana. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah para penjaga, bertanya, mengapa kalian semua masih berdiri, memutar-mutar ibu jarimu? Apakah Anda tidak mendengar Tuan Goldstein? Iya, tanpa penundaan sedetik pun, para penjaga mengangkat tongkat di tangan mereka dan menjatuhkannya ke kaki penjaga yang bersangkutan. Pada saat berikutnya, patah tulang menembus udara. Pada saat yang sama, penjaga mengeluarkan teriakan kesakitan di bagian atas paru-parunya. Kedua kakinya telah dipatahkan oleh penjaga lainnya. Meskipun kondisinya buruk, tidak ada jejak simpati di mata para penjaga lainnya. Jika bukan karena dia, kami tidak akan menyinggung Tuan Goldstein. Dia lepas dengan mudah hanya dengan kakinya yang patah. Seret dia keluar. Juga, ingatlah untuk membersihkan darah di ruang tamu. Jonathan melambaikan tangan menolak sikap. Segera, para penjaga menyeret penjaga yang jatuh itu keluar dari pintu. Sementara itu, beberapa penjaga yang tersisa dengan cepat mendapatkan beberapa peralatan pembersih dari kamar mandi dan mulai membersihkan noda darah tanpa penundaan. Segera, ruang tamu tampak baru. Seolah-olah adegan sebelumnya tidak pernah terjadi. Di bawah lampu jalan di luar ruang tamu, para penjaga dengan patuh berlutut di depan pintu villa nomor 1, tidak berani menggerakkan satu otot pun. Setengah jam kemudian, Josephine mendorong pintu kediaman Smith. Ketika Margaret melihat bahwa dia pulang sendirian, dia langsung mencibir, di mana sampah yang tidak berharga itu. Apakah dia bersembunyi di balik pintu, tidak berani masuk? Tidak diragukan lagi, gelandangan tak berguna itu, Jonathan, pasti bersembunyi di balik pintu karena dia tidak berani masuk dan menghadapiku. Tidak, Josephine menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukannya. Lupakan saja, kalau begitu. Harumping, Margaret mencemooh, dia akan mempelajari pelajarannya setelah menghabiskan malam di jalanan dalam cuaca dingin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia orang yang hebat hanya karena dia mengenalnya? Dia tetap pecundang di penghujung hari, bukan? Bu, tidakkah menurutmu kau terlalu merendahkan Jonathan? Jika bukan karena dia, keluarga Smith pasti sudah lama menemui ajalnya. Josephine tidak bisa menahan diri untuk melawan. Terus, mendengus, Margaret membalas, siapa yang menyelamatkannya saat dia diburu dan sendirian? Dan siapa yang mendukungnya selama setahun penuh? Jika bukan karena saya, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Apa pentingnya menyelesaikan masalah bagi keluarga Smith? Bukankah itu kewajibannya? Bu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghubungi ibunya, Josephine dengan marah menyerbu ke kamarnya. Saat melihat kemarahannya, Margaret membentak dengan dingin, dengar, Josephine. Jangan dengarkan itu omong kosong gelandangan yang tidak berguna. Seseorang seperti dia akan selalu menjadi sampah yang tidak berharga selama sisa hidupnya. Setelah kita menggunakan dia untuk menjalin hubungan dengan Zachary, segera ceraikan dia. Sebenarnya, dia tidak pernah berencana untuk menerima Jonathan. Saya sudah mendukung pecundang seperti dia selama setahun penuh. Bagaimana mungkin saya bisa terus mendukungnya untuk hari-hari yang tersisa? Setelah memerah susunya hingga kering, aku akan membuangnya. Aku tidak akan pernah menceraikannya. Josephine sangat marah sehingga matanya menyala merah. Jika kamu sangat suka bercerai, lakukan sendiri. Perhatikan bagaimana kamu berbicara kepadaku, nak. Margaret pergi melalui pos setelah mendengar ucapannya. Dia hanya telah kembali selama beberapa hari, namun Anda tergila-gila padanya. Mantra macam apa yang dia lemparkan padamu sehingga kau tetap berpihak padanya? Dulu, bukankah kamu yang ingin menceraikannya? Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Itu dulu.
Menggigit bibir, Josephine menegaskan, Jonathan telah berubah. Dia tidak lagi sama lagi. Hah, tidak peduli berapa banyak dia telah berubah, dia akan tetap menjadi pecundang seumur hidup ini. Margaret mencemooh, penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Josephine, jangan bilang kamu benar-benar percaya omong kosongnya. Bisakah seseorang seperti dia membeli villa nomor 1 di Edenic Heights? Dia bahkan tidak layak berjaga di luar mansion. Bagaimana jika dia benar-benar mampu membelinya? Josephine secara naluriah membantah meskipun dia tidak mempercayainya. Nomor 1 villa bernilai ratusan juta, jadi bahkan menyewanya selama sebulan akan menelan biaya ratusan ribu, belum lagi membelinya. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Nah, jika dia mampu membelinya, saya akan menggosok lantai, memasak, dan membersihkan toilet untuknya. Margaret mengumumkan sambil mencibir. Kamu tidak perlu melakukan semua itu selama kamu berhenti menghinanya untuk selanjutnya. Josephine menuntut dengan gigi terkatup. Oke, Margaret setuju tanpa berpikir dua kali. Kunci ke villa nomor 1 ada bersamamu, ya. Bawa aku ke sana besok untuk melihatnya. Jika dia benar-benar membelinya, aku bersumpah tidak akan pernah lagi menghinanya. Itu kesepakatan, kalau begitu. Menggigit bibir bawahnya, Josephine membuka pintu dan masuk ke kamar tidurnya. Di luar pintu, seringai tersungging di bibir Margaret. Ah, Jonathan mampu membeli villa nomor 1. Dalam mimpinya, setelah memasuki kamar tidurnya, Josephine menjatuhkan diri ke kursi, tampak kuyu dengan mata merah. Dia sibuk sepanjang hari dan awalnya berpikir bahwa dia bisa beristirahat dengan baik di rumah. Tanpa diduga, Margaret mengusir Jonathan dari rumah. Gah. Kenapa kau selalu membuatku khawatir, Jonathan? Mengkhawatirkan bibirnya, dia menelepon. Halo, Tuan Zakardi. Kudengar masih ada rumah besar di bawah pengawasanmu di Edenic Heights. Ya, bisakah saya menyewanya untuk sehari? Sesaat kemudian, dia berseru, tidak. Aku harus menyewanya setidaknya selama sebulan. Dia kemudian memijat pelipisnya saat sakit kepala menyerangnya. Bisakah Anda membuat pengecualian untuk saya? Aku hanya akan menyewanya selama seminggu, oke. Saya dapat membayar sedikit lebih banyak, tetapi saya hanya dapat menyewanya selama seminggu. Seminggu sudah menjadi batasnya. Untuk menghentikan Margaret mengkritik Jonathan tanpa henti, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode seperti itu untuk mengubah kebohongan Jonathan menjadi kebenaran. Meskipun saya tidak berhasil menghemat banyak uang selama bertahun-tahun, saya masih memiliki sekitar 100.000. Harganya 100.000 seminggu. Saat Josephine mendengar persewaan dari ujung telepon yang lain, dia menggigit bibirnya dengan keras. Butuh waktu 2-3 tahun sebelum saya berhasil menabung sebanyak 100.000. Namun, itu akan hilang hanya dari menyewa rumah selama seminggu. Oke, 100.000, kalau begitu. Mengertakkan gigi, dia berkata, saya ingin menyewa villa nomor 1 di Edenic Heights. Dalam upaya membantu Jonathan memulihkan martabatnya, dia menggunakan hampir semua tabungannya. Apa? Nomor 1 villa tidak mungkin. Mengapa? Saya bisa membayar lebih. Dia menarik napas dalam-dalam, keluar semua. Sayangnya, orang di ujung sana, Leonard Zakardi, menegaskan bahwa tidak mungkin tidak peduli berapa banyak dia bersedia membayar. Pemilik villa nomor 1 adalah Tuan Warhol dari salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Dia tidak akan tertarik bahkan jika Anda membayarnya 1 juta, apalagi 100.000. Leonard menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, aku akan menyewa rumah yang berbeda. Karena tidak memiliki jalan lain, Josephine hanya dapat memilih untuk menyewa rumah lain. Saat itu, saya hanya akan mengatakan bahwa Jonathan salah alamat. Oke, saya akan membayar Anda uangnya sementara Anda menyerahkan kuncinya kepada saya pada jam 8 besok. Setelah menutup telepon, dia langsung merasa lelah. Mudah-mudahan, setelah saya membantu Jonathan untuk mendapatkan kembali martabatnya dengan metode seperti itu, dia tidak lagi sama seperti dulu, seorang gelandangan malas yang tidak mau repot mencari pekerjaan dan malah membual. Malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Josephine melangkah ke ruang tamu, Margaret sudah lama menunggu di sana. Begitu dia melihat putrinya, dia langsung mengejek, apakah orang yang tidak berguna itu meneleponmu tadi malam? Iya, dia bilang dia akan menunggu kita di Edenic Heights. Josephine berbohong. Menunggu kami. Kejutan membanjiri Margaret.
Saya awalnya berpikir bahwa dia akan keras kepala setelah menghabiskan malam di jalanan dalam cuaca dingin. Tak disangka, dia masih berani menunggu kita di Edenik Heih. Selanjutnya, dia mengucapkan, Josephine, katakan yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar membeli rumah besar di Edenik Heih? Mungkinkah kalian berdua bekerja sama untuk menipuku? Dia masih tidak percaya bahwa orang yang tidak berguna seperti Jonathan mampu membeli rumah besar di Edenik Heih. Mengapa kami menipu Anda? Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak ketika Anda pergi dan melihatnya, jawab Josephine dengan dingin. Baik, aku akan pergi dan melihatnya. Sambil mengerutkan bibirnya, Margaret menarik Connor ke atas meskipun dia sedang mengepel lantai. Mengapa kamu masih mengepel lantai? Cepat dan ganti baju, dia memerintahkan. Mengapa saya harus berubah? Connor meletakkan pel di tangannya dan menyeka keringatnya, berkata, saya baru saja mengganti pakaian saya pagi ini. Jadi, kamu ingin pergi ke Edenik Heih denganku berpakaian seperti itu? Saya tidak ingin dipermalukan. Cepat pergi dan ganti baju atau tetap di sini dan terus mengepel lantai. Bentak Margaret, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke kamar untuk berganti pakaian. Ketika dia keluar tak lama kemudian, dia sudah berganti pakaian yang relatif bersih. Margaret menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Sedikit mengernyit, dia berkomentar, kamu akhirnya terlihat agak baik. Tembakan besar tinggal di Edenik Heih, jadi jangan terlalu banyak bicara saat kita tiba di sana nanti. Awasi lidahmu agar kamu tidak mengungkapkan ketidaktahuanmu. Mengerti? Connor menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. Ketika mereka berjalan ke bawah, Josephine diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS ke Leonard dari perusahaan real estate. Anehnya, tidak ada jawaban darinya. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa membawa orang tuanya ke Edenik Heih terlebih dahulu. Namun, saat mereka berjalan melewati gerbang, Margaret melihat Lamborghini yang diparkir di sampingnya pinggir jalan dalam sekali pandang. Seketika, dia berseru, mobil sport siapa ini? Oh, pemiliknya hanya memarkirnya di pinggir jalan, sama sekali tidak khawatir akan tergores. Beralih ke Josephine, dia berkata, mobil ini pasti sangat mahal, bukan? Nah, Josephine, iya, itu sangat mahal. Josephine mengangguk mengiyakan. Lagi pula, harganya 18.880.000. Itu pasti harga setinggi langit. Aku tahu bahwa itu pasti menghabiskan banyak uang dalam sekali pandang. Saya bertanya-tanya siapa di komunitas kami yang begitu kaya sehingga dia mampu membeli mobil sport semahal itu. Kecemburuan bersinar terang di mata Margaret. Josephine, harga mobil ini setidaknya 2 atau 3 juta, bukan? Harganya lebih dari 10 juta. Setelah menambahkan segudang biaya lainnya, totalnya mencapai lebih dari 20 juta. Sebagai pemilik mobil, Josephine tentu saja mengetahui harganya. Meskipun demikian, dia tidak berani memberitahu ibunya tentang hal itu. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia pasti akan mengklaim mobil ini untuk dirinya sendiri jika dia tahu yang sebenarnya. Lebih dari 20 juta. Margaret sangat terkejut hingga rahangnya menganga. Ya Tuhan, 20 juta sudah cukup untuk membeli sebuah rumah besar di Edenik Heih, bukan? Bahkan di komunitas kami, itu cukup untuk membeli 10-20 rumah. Siapa bajingan yang menggunakan 20 juta untuk membeli mobil? Nah, bajingan itu adalah menantu laki-laki yang Anda pandang rendah. Memutar matanya, Josephine tidak menanggapi itu. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan memanggil taksi, menuju Edenik Heih. Sepanjang perjalanan, dia tidak bisa menghubungi Leonard. Terlepas dari apakah dia menelepon atau mengirim SMS kepadanya, dia tidak mengangkat atau menjawab. Pada pergantian peristiwa itu, wajahnya langsung memucat. Jangan bilang ada yang salah. Ada apa, Josephine? Margaret tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika melihat wajahnya yang pucat. Tidak ada. Josephine memaksakan diri untuk tampil tenang. Oh ya, apakah kamu sudah menelepon Jonathan? Mengapa Anda tidak memintanya untuk keluar dan menemui kami karena kami hampir sampai? Margaret masih bersikap angkuh dan perkasa. Sepertinya dia sudah lupa sama sekali tentang mengusir Jonathan malam sebelumnya. Dia mungkin meninggalkan ponselnya di suatu tempat karena aku tidak bisa menghubunginya, Josephine berbohong. Sebenarnya, dia bahkan tidak memiliki nomor telepon Jonathan. Huff.
Saya pikir dia memang memiliki ponselnya, tetapi dia dengan sengaja menunjukkan kekuatannya. Margaret mendengus, kekecewaan tertulis di seluruh wajahnya. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di luar gerbang Edenic Heights. Setelah turun dari taksi, Josephine memasang ekspresi khawatir. Mengapa saya masih belum bisa menghubungi Pak Zakardi padahal saya sudah sampai di gerbang Edenic Heights? Mengapa kamu berdiri di sana, Josephine? Menyadari keraguan-raguannya, Margaret mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu berlama-lama dan tidak masuk? Yang akan datang. Ketika keadaan menjadi seperti itu, Josephine hanya bisa menahan diri dan menyeret kakinya menuju Edenic Heights bersama orang tuanya. Di luar gerbang Edenic Heights ada banyak sekali penjaga. Setelah melihat mereka, beberapa penjaga melangkah maju dan langsung menghentikan mereka. Berhenti di sana. Siapa yang kalian semua cari? Kami sedang mencari Jonathan Goldstein. Dia tinggal di sini, jadi cepatlah dan pimpin jalan. Margaret memproklamasikan, menatap mereka dengan merendahkan. Jonathan Goldstein. Para penjaga bertukar pandang sebelum mereka menggelengkan kepala. Kami belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Anda pasti salah tempat. Itu tidak mungkin. Margaret mencemooh. Dia tinggal di villa nomor 1. Bagaimana mungkin saya mendapatkan tempat yang salah? Tidak. Satu villa. Saat para penjaga mendengar bahwa mereka tidak bisa menahan gemetar. Bagi mereka, trauma dari villa nomor 1 benar-benar terlalu hebat. Lagi pula, mereka berlutut di depan rumah besar itu sepanjang malam tepat di malam sebelumnya. Anda di sini untuk mencari Tuan Goldstein. Mereka segera merendahkan diri, sikap mereka berubah menjadi pelayan dalam sekejap. Tan Goldstein. Mendengar alamat itu, Margaret mencibir, kalau begitu, seharusnya itu Jonathan. Pergi dan beritahu dia bahwa ibu mertuanya ada di sini, dan minta dia untuk segera keluar. Tentu, aku akan segera pergi. Ketika para penjaga mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah ibu mertua pria itu, mereka bergegas ke pos jaga tanpa penundaan. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, Josephine bergegas mengejar mereka. Tunggu sebentar, apa itu? Para penjaga berhenti di jalur mereka. Bolehkah saya tahu jika pemilik No. 1 villa bernama Jonathan Goldstein? Josephine ragu-ragu bertanya. Ada banyak orang dengan nama belakang Goldstein. Bagaimana mungkin Jonathan menjadi pemilik nomor 1 villa? Kami tidak begitu yakin tentang itu. Para penjaga menggelengkan kepala. Kami hanya tahu bahwa pemilik villa nomor 1 memiliki nama belakang Goldstein. Kami tidak berani menanyakan nama depannya. Tolong tunggu sebentar sementara saya menelepon untuk mengonfirmasi. Dengan ponsel di tangan, Josephine menelepon Leonard lagi. Kali ini, pria itu akhirnya mengangkatnya. Tan Zakardi, apakah Anda sudah menyewa rumah yang saya minta untuk Anda sewa? Iya, suara Leonard terdengar lemah, membuatnya jelas bahwa dia baru saja bangun. Selain itu, dia sepertinya mendengar suara seorang wanita di sampingnya. Ini villa nomor 3. Minta saja penjaga untuk membawa Anda ke sana. Ingatlah untuk mengirimiku uang setelah melihat tempat itu. Tentu. Akhirnya, jantung Josephine yang tertahan di tenggorokannya kembali ke dadanya. Sial, ternyata mereka menyewa mansion. Ketika para penjaga mendengar percakapannya, jejak penghinaan melintas di wajah mereka. Fiuh, kami bahkan mengira mereka benar-benar keluarga Tuan Goldstein. Mereka benar-benar membuat kami ketakutan. Maaf, tapi saya salah alamat. Kami tinggal di nomor 3 villa. Tuan Zakardi mungkin sudah berbicara dengan Anda, ya? Josephine berkata sambil melihat mereka. Ya, sikap para penjaga berubah dalam sekejap mata. Menembaknya dengan tatapan tajam, mereka mengeluh, kamu seharusnya mengatakan bahwa itu adalah villa nomor 3 daripada mengadakan pertunjukan. Tahukah Anda bahwa Anda hampir menghancurkan kami? Dipimpin oleh seorang penjaga, keluarga beranggotakan 3 orang itu segera menuju ke villa No. Namun, ketika mereka berjalan melewati villa No. 1, Margaret melangkah ke rumah besar itu. Itu membuat takut penjaga, dan dia buru-buru menangkapnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Menantu saya tinggal di villa nomor 1. Mengapa saya tidak diizinkan masuk? Margaret bertingkah sombong. Siapa yang memberitahumu bahwa menantumu tinggal di villa No. 1. Ini nasihat dari saya, sebaiknya Anda bersikap baik. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan hidup sampai besok jika Anda mengganggu Tuan Goldstein. Bentak penjaga itu dengan kejam.
Nasib rekannya yang menyinggung pria itu sehari sebelumnya masih terbayang di benaknya, kedua kakinya patah dan dijadikan umpan untuk ikan-ikan di Sungai Goda. Sikap macam apa ini? Saya mungkin akan meminta menantu laki-laki saya untuk segera memecat Anda. Margaret mengamuk sambil mengacungkan jari ke arahnya dengan tangan di pinggul. Sayangnya, itu tidak berhasil pada penjaga. Dia hanya terkekeh dingin pada ancamannya dan membalas, silakan. Tapi aku akan mengusirmu sekarang jika kamu berani terus mengoceh dengan keras. Apa yang baru saja Anda katakan? Margaret segera menjadi balistik ketika dia melihat bahwa bahkan seorang penjaga yang tidak penting pun tidak menghormatinya. Tetapi pada saat yang tepat, Josephine dengan cepat menarik lengan bajunya dan berbohong, Bu, saya salah alamat. Jonathan tidak tinggal di villa nomor 1 tapi villa nomor 3. Tidak, 3 villa. Tapi saya ingat dia mengatakan kepada saya kemarin bahwa dia tinggal di nomor 1 villa. Margaret menatapnya dengan curiga. Dia salah. Dia menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa dia tinggal di villa nomor 3. Josephine menyeretnya ke villa nomor 3 tanpa memberinya kesempatan untuk protes. Permainan akan diberikan jika pemilik nomor 1 villa keluar. Hah, dia benar-benar sampah yang tidak berguna bahkan dia salah alamat tempat tinggalnya. Margaret mendengus sambil terus berjalan maju bersama penjaga. Tak lama kemudian, mereka sampai di villa nomor 3. Pintu villa nomor 3 tidak dikunci, dan mereka disambut oleh dekorasi mewah segera setelah mereka membuka pintu. Sama seperti rumah-rumah mewah di film-film, jendela-jendela Prancis yang bagus terlihat tepat setelah melangkah masuk. Dan di luar jendela ada kolam renang yang sangat besar. Jonathan, di mana kamu, Jonathan? Keluar dan sapa aku, cepat. Margaret berteriak dengan tangan terangkat. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana penjaga ini memperlakukan saya. Saat aku bertemu Jonathan nanti, akan kusuruh dia memecat penjaganya. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada respon dari dalam mansion. Melihat itu, penjaga itu mencemooh dalam hati. Dia hanya menyewa tempat, namun dia bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya. Bagaimana mungkin ada orang di sini ketika mansion ini baru saja disewakan pagi ini? Baiklah, berhenti berteriak. Tidak ada seorang pun di sini. Penjaga itu mencibir. Nah, ini adalah pertunjukan yang dia lakukan, dengan Jonathan Goldstein dan menantu laki-lakinya yang berkhayal. Apakah dia benar-benar tidak tahu cara kerja ketika dia menyewa tempat itu? Bu, mungkin Jonathan sedang keluar, Josephine berbohong. Aku akan mengajakmu berkeliling. Kemana perginya si ne'er-do-well itu sekarang? Harum, Margaret segera menuju ke atas. Ketika Josephine hendak mengikutinya, penjaga memanggilnya kembali. Tunggu, apa itu? Josephine segera berhenti. Inilah kunci menuju villa No. 3. Penjaga itu menyerahkan kunci padanya dan mulai, Tuan. Zakardi sudah memberitahumu aturannya di sini, ya. Anda tidak bisa begitu saja membawa orang luar ke sini untuk menginap. Anda juga tidak diizinkan untuk merusak tembok. Jika ada kerusakan, Anda harus membayarnya sesuai. Oke, aku mengerti. Josephine buru-buru memberinya tatapan memohon dan mengambil kunci darinya. Margaret, bagaimanapun, tiba-tiba mengerutkan kening dan menuntut, bagaimana dengan membayar ganti rugi yang sesuai dan melarang kita membawa orang luar ke sini? Untuk menginap. Anda hanya seorang penjaga yang tidak penting, jadi apa hubungannya dengan Anda jika saya membawa orang ke sini untuk menginap? Apakah ini rumahku atau rumahmu? Penjaga yang tidak penting ini sudah lama membuatku kesal. Sikap macam apa ini? Jika saya adalah pemilik rumah ini, saya akan memberinya sepatu sejak lama. Ini bukan rumahku, tapi juga bukan milikmu. Menatap wanita sombong itu, penjaga itu mencibir bahkan ketika dia mencemooh, kamu baru saja menyewa mansion, namun kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik No. Villa, ya, jika Anda sangat tinggi dan perkasa, pergi dan beli sendiri. Berhentilah bertingkah seperti keju besar ketika Anda bahkan tidak mampu menyewa selama sebulan dan hanya mampu menyewa selama seminggu. Jika dia adalah pemilik villa nomor 3, saya mungkin tidak berani menggunakan sikap seperti itu padanya. Lagi pula, mereka yang mampu membeli rumah besar di Edenic Hay semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Tapi dia pikir dia siapa? Dia hanya penyewa miskin yang bahkan tidak mampu menyewa villa selama sebulan. Dan dia berpura-pura menjadi pemilik mansion. Apa yang baru saja Anda katakan? Mansion ini sedang disewa.
Setelah Margaret mendengar itu, ekspresinya langsung menjadi gelap. Pada saat berikutnya, dia menunjuk Josephine dan membentak, "Jelaskan ini padaku dengan benar contoh ini, Josephine. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukankah Anda mengatakan bahwa Jonathan tinggal di Edenic Heights? Bagaimana itu menjadi persewaan sekarang? Dengarkan aku, Bu." Josephine sangat marah sehingga wajahnya memerah. "Saya awalnya ingin menggunakan kebohongan ini untuk membantu Jonathan memulihkan martabatnya, tetapi saya tidak pernah menyangka penjaga ini akan mengekspos saya hanya dengan beberapa kata. Oke, simpan. Katakan saja ini, apakah Anda yang menyewa rumah ini atau Jonathan?" Kemarahan berkobar panas di mata Margaret. "Saya berpikir bahwa menantu laki-laki saya yang tidak berguna benar-benar menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri dan mampu membeli sebuah rumah mewah di Edenic Heights. Sedikit yang saya harapkan bahwa dia benar-benar menyewanya, dan dia bahkan tidak bisa mampu menyewanya selama sebulan untuk but. Itu aku." Karena keadaan sudah seperti itu, Josephine tidak punya pilihan selain mengakuinya. Wah, kamu sudah berani sekarang karena kamu benar-benar berkolusi dengan Jonathan untuk menipuku, Josephine." Mendidih, Margaret mengacungkan satu jari dan menusukkan dahinya dengan keras. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Menahan amarahnya, Josephine dengan cepat mengejarnya. "Mau kemana, Bu?" "Rumah," bentak Margaret tanpa berbalik. "Cepat dan akhiri perjanjian sewa untuk mansion ini. Kalau tidak, kamu bukan lagi putriku." "Bu." Josephine mempercepat langkahnya. "Bu, dengarkan di sini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jonathan." Dia buru-buru menjelaskan atas nama Jonathan setelah berhasil menyusul ibunya. "Sungguh, Jonathan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Akulah yang membuat keputusan sewenang-wenang ini." "Diam!" Marah, Margaret membentak, "Mantra apa yang dilemparkan sampah tak berharga itu padamu sehingga kau menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa rumah besar untuknya dan bekerja sama dengannya untuk berbohong padaku?" "Bu, aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia." Josephine menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Tepat ketika dia hendak berbicara lebih jauh, dia tiba-tiba melihat sekilas sosok yang dikenalnya di jalan setapak di Edenic Heights. Seketika, dia membeku dan berhenti di jalurnya. Menganga melihat sosok itu dengan tak percaya, dia berseru, "Jonathan."